Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufwah Febrian Balawan dengan NIM 41824110016. Di sini saya ingin menampilkan hasil ujian akhir semester dengan soal mencari 10 jurnal. Di sini saya sudah menuliskan untuk 10 jurnal yang akan saya bahas satu persatu pada video kali ini. Untuk yang pertama yaitu ada alasan penelitian menggunakan analisis statistik Wilcoxon non-parametric. Yaitu di sini untuk penulisnya yaitu Zulkifli, Julfaini, Abdurrahman, dan untuk tahun rilisnya yaitu 2024. Di sini tujuan penelitiannya yaitu mengetahui alasan peneliti memilih menggunakan uji Wilcoxon non-parametric. Metode yang digunakan yaitu studi literatur menggunakan database Google Scholar. Objek penelitiannya yaitu artikel jurnal ilmiah peer review yang menerapkan uji Wilcoxon. Hasil penelitiannya, peneliti memilih uji Wilcoxon karena data tidak berdistribusi normal, ukuran sampel relatif kecil, signifikannya 0,005, data berupa dua kelompok berpasangan, dan skala data berbentuk ordinal interval. Untuk kelebihannya menyediakan kerangka keputusan yang jelas dan didukung banyak temuan empirical nyata. Untuk keterbatasannya yaitu belum membahas simulasi teknis implementasi uji Wilcoxon pada berbagai disiplin ilmu. Dan untuk jurnal yang kedua yang saya pilih yaitu ada di perbandingan prestasi akademik mahasiswa statistik angkatan 2022 dan 2023 menggunakan uji Mann-Whitney. Ya. Jadi untuk yang kedua ini yang saya pilih yaitu uji Mann-Whitney. Penulis dan tahunnya yaitu ada di Destas Selpia dan kawan-kawan. Untuk tanggal rilisnya yaitu Desember 2024. Di sini untuk tujuan penelitiannya yaitu menguji perbedaan indeks prestasi antara mahasiswa angkatan 2022 dan 2023. Uji parametrik Mann-Whitney dengan uji Shapiro-Wilk dan Lennev. Untuk objek penelitiannya yaitu data indeks prestasi semester 1 dari 20 siswa statistik Universitas Anjarwardi. Untuk hasil penelitiannya, hasil uji menunjukkan tidak ada perbedaan prestasi yang signifikan antara angkatan 2022 dan 2023. P-value-nya yaitu 1 lebih besar daripada 0,05. Jadi kelebihan penelitiannya yaitu analisis data valid karena melalui pengujian asumsi normalitas dan homogenitas secara runtut. Keterbatasan penelitiannya yaitu jumlah sampel sangat sedikit, hanya 20 orang, dan cakupan data terbatas. Untuk yang ketiga di sini ada analisis perubahan inflasi beberapa kota besar di Indonesia dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jadi untuk penulis dan tahun rilisnya yaitu untuk penulisnya Fahrul Roji dan kawan-kawan pada Desember 2022. Tujuan penelitiannya menguji perbedaan laju inflasi antara kota besar di Indonesia. Metode yang digunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis dengan persyaratan uji Shapiro-Wilk. Untuk objek penelitiannya data nilai inflasi 90 kota besar di Indonesia, sumber BPS, periode Januari-Oktober 2022. Untuk hasil penelitiannya tidak ada perbedaan laju inflasi yang signifikan di antara kota-kota besar tersebut. P-value-nya 1 lebih besar 0,5. Untuk kelebihan penelitiannya mampu menentukan 5 faktor utama penyebab infaktual inflasi secara makro. Untuk keterbatasannya yaitu melakukan reduksi data, membuang dan data bulan Maret dan Agustus agar tidak berdistribusi normal, serta terdapat beberapa typo pada naskah. Untuk yang keempat yaitu
penerapan uji Chi-square untuk menganalisis pengaruh gender pada pilihan program studi tahun 2024. Untuk itu di sini untuk nama penulis dan tahun rilisnya yaitu Fionika Afrians dan kawan-kawan pada Juni 2024. Di sini tujuan penelitiannya menguji hubungan pengaruh antar gender dengan pilihan program studi mahasiswa baru. Untuk metode algoritmanya yaitu uji non-parametric Chi-square, analisis table contingency untuk 15 time 2. Untuk objek penelitiannya yaitu data pilihan prodi 737 mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi angkatan 2024. Hasil penelitiannya yaitu tempat pengaruh perbedaan signifikan pemulihan prodi antara laki-laki dan perempuan. Untuk kelebihan penelitiannya yaitu data valid dan kuat karena mengombinasikan survei lapangan Lampung dengan data sekunder administrasi fakultas. Untuk keterbatasannya yaitu terdapatnya perhitungan pada teks tertulis yang mengakibatkan error untuk pada bagian harapan kedua kolom 15 di tabel. Untuk selanjutnya yaitu ada yang kelima yaitu analisis data produksi ikan konsumsi menggunakan uji Friedman. Ya, di sini untuk yang jurnal untuk nomor 5 yaitu analisis data produksi ikan. Di sini penulisnya yaitu Eni Natun Naimah dan Siti Afriatur Rohimah. Untuk jurnalnya rilisnya 2023. Untuk tujuannya menentukan dan membandingkan potensi produksi ikan konsumsi lintas sektor kecamatan di Kabupaten Lamongan. Untuk metodenya yaitu korelasi Spearman's Raw dan uji Friedman non-parametrik. Objeknya yaitu data produksi ikan di 27 kecamatan di Lamongan dari BPS. Hasilnya, ketujuh ekor sektor perikanan memiliki hasil produksi yang lebih signifikan. Untuk itu, budidaya kolam menjadi sektor paling unggul, sedangkan keramba jaring, apung, terendah, kecamatan paling potensial Gelagah, Gambinan, dan Turi. Untuk kelebihannya yaitu menyajikan penataan detail per sektor dan per kecamatan selama 5 tahun untuk dasar kebijakan pangan. Keterbatasannya yaitu ketidakkonsistenan penulisan tahun data. Teks menyebut 2013-2017, tetapi tabel 2 dan narasi sektor saya memuat data 2011 dan 2015. Serta ada beberapa tipe. Untuk yang ke-6 yaitu analisis pengangguran Provinsi Jambi tahun 2018 dengan menggunakan uji tanda. Untuk yang selanjutnya penulisnya yaitu Kevin Xiangpao penjahitan dan Olivia Cantica. Untuk tahun rilisnya yaitu 2022, tujuannya menguji perbedaan signifikan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi antara tahun 2018 dan 2019. Metodenya statistik non-parametrik, uji tanda, SIGA test. Untuk itunya p-value-nya 0,01 dan 0, signifikannya 0,05. Objeknya data tingkat pengangguran terbuka TPT di 12 wilayah kabupaten kota Provinsi Jambi dari data BPS. Hasilnya tidak ada perbedaan signifikan antara tahun 2018 dan 2019. Nilai barangnya 1 sama dengan 3 lebih besar daripada nilai tabel yaitu 0,01. Jadi signifikannya 0,05 sama dengan 2 sehingga hasil signifikannya 0,05 diterima. Penerapan uji kelebihannya penerapan uji non parametrik yang sederhana dan langsung pada data mikroekonomi real tingkat daerah. Keterbatasannya yaitu fatal error pada logika penentu tanda
plus atau min, tabel 3 dan 4, arah tanda terbalik dan tidak konsisten dengan definisi operasional penulisan, selisih data banyak ditemukan salah ketik dan typo. Selanjutnya di sini untuk jurnal ketujuh yaitu penerapan uji korelasi Reinspirman untuk mengetahui hubungan pengeluaran rumah tangga untuk memakan dan tingkat kemiskinan. Jadi untuk nomor 7 itu jurnalnya untuk saat pandemi COVID-19, penulisnya Putri Pamungkasih. Tanggal rilisnya 2023, tujuannya yaitu menguji hubungan antara persentase pengeluaran makanan dan tingkat kemiskinan kabupaten di NTT selama pandemi 2020-2021. Metodenya statistik non-parametrik, uji korelasi Reinspirman. Untuk signifikannya yaitu 0,05. Untuk objeknya data makro Susmen BPS Maret 2020 dan 2021 di wilayah Kabupaten Kota Provinsi NTT. Jadi hasilnya untuk 2020 tidak berkolerasi signifikan. Untuk signifikannya 0,08 lebih besar daripada 0,05. 2021 berkolerasi positif, signifikan dan cukup kuat, yaitu 0,49 dibanding signifikan 0,020, jadi lebih kecil daripada 0,05. Semakin tinggi porsi pengeluaran makanan, tingkat kemiskinan semakin tinggi. Untuk kelebihannya yaitu kontekstual dalam memotret perubahan real pada konsumsi masyarakat daerah pada masa krisis transisi pandemi. Keterbatasannya hanya menguji hubungan dari dua variabel makro secara langsung tanpa mengontrol faktor eksternal seperti inflasi dan intervensi bantuan sosial. Selanjutnya di sini ada untuk jurnal yang ke-8 yaitu analisis statistik chi-square terhadap efektivitas suplemen tablet zat besi dalam menggunakan kandungan hemoglobin. Jadi di sini penulisnya yaitu Dian Mustofani, Haryani dan Rahmawati Erma Standyah. Tahun rilisnya yaitu 2022. Untuk tujuannya menguji dampak konsumsi TTD bersama susu, fish, air putih terhadap perubahan kadar hemoglobin remaja putri. Untuk metodenya statistik non-parametrik, uji chi-square. Untuk signifikannya 0,05. Objeknya yaitu data kategori kadar HB hemoglobin 58 remaja putri Ponpes Nurul Azizah Kediri 29 intervensi 29 kontrol. Hasilnya ada hubungan signifikan uji manual yaitu X pangkat 2 sama dengan 37805 dan SPSS medical X pangkat 2 sama dengan 3535714 yang menghasilkan signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Minum TTD plus susu terbukti menurunkan kadar hemoglobin akibat peningkatan kalsium. Jadi kelebihannya desain eksperimen jelas dengan variabel silang metode manual dan komputasi SPSS. Keterbatasannya yaitu inkonsistensi penulisan nilai medical X pangkat 25 hitung antara abstrak yaitu signifikan 35,75 hasil manual yaitu signifikan 3780 dan SPSS signifikan 35714. Jadi untuk selanjutnya yaitu jurnal ke-9 yaitu implementasi uji Mann-Whitney dalam evaluasi prestasi hasil belajar dalam kegiatan pelatihan Skills Nusa. Jadi untuk yang ke-9 yaitu untuk nama penulisnya ada di Adi Damansari dan Agus Solikin. Untuk tahun rilisnya yaitu 2023. Untuk tujuan penulisannya adalah menguji dampak pelatihan LMS Sales terhadap peningkatan pemahaman prestasi belajar dosen. Untuk metodenya yaitu
statistik non-parametrik uji manual. Untuk signifikannya yaitu 0,05 pada skor pre-test dan post-test. Untuk objeknya di sini ada data ekor evaluasi dari 7 dosen Fakultas Syariah dan Hukum Unsa. Untuk hasilnya yaitu secara deskriptif rata-rata skor naik 1,14 poin, namun secara statistik uji manual untuk hitungannya sama dengan 16, lebih besar daripada uji teks label yaitu 0,5, menyimpulkan tidak ada peningkatan pemahaman yang signifikan akibat pelatihan. Untuk kelebihannya adalah tepat menggunakan uji non-parametric manual untuk ukuran sampel kecil. Untuk keterbatasannya yaitu sampel sangat kecil, N-nya sama dengan 7, dan terdapat kekeliruan konseptual terbalik dalam penulisan notasi terhadap definisi hipotesis H0 dan H1 pada bab metode. Jadi untuk yang terakhir yaitu penggunaan chi-square dan distribusi dalam penilaian aktivitas. Di sini untuk aktivitasnya yaitu untuk aktivitas belajar dalam kegiatan pelatihan sel Unsa Fakultas Unsa. Jadi di sini untuk nama penulisnya yaitu Budi Auliansyah, Ahmad Trisna, Febriani, Auria, dan Jaiman Parshub. Untuk tahun rilisnya yaitu 2024. Tujuannya yaitu menilai hubungan kualitas sistem informasi akademik dengan keputusan pengguna. Jadi dari judul jurnalnya itu penggunaan distribusi chi-square dan distribusi proporsi dalam penilaian efektivitas sistem informasi dan perguruan tinggi. Jadi untuk tujuannya yaitu menilai hubungan kualitas sistem informasi akademik dengan kepuasan pengguna. Untuk metode yang digunakan yaitu survei kuantitatif dengan analisis chi-square. Untuk signifikannya yaitu 0,05 dan distribusi proporsinya menggunakan SPSS 26. Objeknya yaitu 150 responden antara mahasiswa, dosen, dan staf di Universitas Palangkaraya. Untuk hasilnya yaitu kualitas sistem terbukti berhubungan signifikan dengan kepuasan pengguna. Untuk P-nya yaitu 0,03 sebanyak 68% pengguna puas, 22% cukup puas, dan 10% tidak cukup puas. Akibat kendala kecepatan akses 66,7%. Kelebihannya kendala instrumen kursor sangat baik, yaitu 0,87. Dan keterbatasannya terjadi duplikasi judul pada tabel 1 dan tabel 2 di bab 3. Keduanya tertulis karakteristik responden berlebihan berdasarkan jenis kelamin, padahal tabel 2 berisi data usia. Baik, jadi untuk P1 untuk pembahasan jurnal sudah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya nomor P2 yaitu uji bional. Untuk yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya ada jumlah sampel. Kita tulis di sini N-nya 15 yang terkena efek samping kita tulis X3. Lalu proporsi root produsen kita tulis P-nya itu sama dengan
sama dengan 0,30. Untuk signifikannya yaitu yaitu 0,05. Jadi untuk diketahuinya seperti ini. Untuk yang kita cari yaitu apakah proporsi pasien yang mengalami efek samping berada dari klaim produsen. Baik, kita pindahkan di sini untuk N-nya 15, X-nya 3, P kosongnya yaitu 0,30. Signifikannya 0,05. Terlihat, kita hapus. Lanjut, untuk yang pertama kita cari HO nya dulu. Untuk HO nya karena P sama dengan 0,30, maka proporsi yang mengalami efek samping yaitu 30%. Ini 30%. H1 nya itu P sama dengan tidak jadi 0,30, tidak mengalami 30%. Jadi untuk HO nya seperti berikut hipotesisnya. Baik, langkah pertama kita cari terlebih dahulu untuk P 1/2 sama dengan XN. Kita cari terlebih dahulu 3/15, jadi hasilnya 0,20. Lanjut masuk ke rumus berikutnya untuk mencari P nya lagi. P sama dengan X sama dengan X yang ini cari, N X yaitu PX kurang 1 P N kurang X. Lalu kita masukkan X kurang lebih 3 yang ingin kita temukan sama dengan signifikan 3 X sama dengan 0, maka 15X 0,3 kuadrat. Lalu 0,3 kuadrat dikali 0,70. Di sini harusnya harus saya hapus dulu. 0,3 kuadrat dikali 0,75 kurang 15x. Jadi di sini 15x. Jadi karena ini belum, kita hitung dulu terlebih dahulu untuk masing-masing komponen. Kita hitung di sini. Kita masukkan rumus ininya ke sini. Kita masukkan P X0, kita masukkan 15 0 0,3 0,7
15 dan itu menjadi 1 dikali 0,00747 yang menghasilkan 0,0047. Ini untuk PX 0 nya. Lalu kita cari PX 1 yaitu 15 1 0,31 0,7 14. Jadi 15 dikurang itu jadi hasilnya 15 dikali 0,3 dikali 0,7 pangkat 14 yaitu 0,006782. Jadi hasilnya itu 0,00305. Untuk hasilnya sudah ketemu. Lanjut cari X2. Jadi 15 per 2 0,3 pangkat 2 0,7 dikurang 13. Jadi di sini 15 kali 2 yaitu 15 105 dikali 0,09 dikali 0,9689 yang menghasilkan 0,1700. Di sini kita yang terakhir PX3 15 3 0,3 kali 3 0,7 kali 12 sama dengan 455 dikali 0,027 dikali 0,01381 yang menghasilkan 0,1700 0,916. Jadi untuk hasil setiap PX nya itu kita jumlah. Di sini kita bisa tulis untuk PX kurang lebih 3 menghasilkan, kita masukkan 0,047 ditambah 0,0305 ditambah 0,916 ditambah 0,170. Ini harus ada 0 lagi, 0,0047 yang menghasilkan 0,2968. Jadi untuk X3 nya yaitu 0,2968 yang akan kita cari untuk, karena di sini kita harus mencari P value, jadi kita bisa tulis untuk hasil perhitungan PX3 nya di sini. PX3 sama dengan 0,298. Untuk perhitungannya bisa kita hapus. Baik, jadi untuk P value nya yaitu sama dengan 2 kita kali ke PX3 nya 0,2968 yang menghasilkan 0,538
5936. Jadi untuk hasil P value nya 0,5936. Jadi jika P value nya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jika P value nya lebih besar dari 0,05, maka HO gagal ditolak. Jadi karena hasil P value nya itu 0,5936 yang signifikannya 0,05, maka lebih besar kan. Jadi maka untuk keputusan yang diambil yaitu HO gagal ditolak. Jadi untuk keputusannya HO gagal ditolak karena 0,5936 lebih besar dari signifikannya yaitu 0,05. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang saya teruskan, saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu untuk P3. Di sini untuk P3-nya yaitu ada ujiran. Di sini untuk identifikasi datanya untuk rutan data 15 pelanggan. Datanya 15 itu ada T, triple K, TK, TT, KK, TK, KK, TK. Ini untuk 15 datanya. Jadi yang pertama kita tulis dulu untuk diketahuinya, yaitu N1 nya untuk jumlah T tunai, saya bisa tulis di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Untuk selanjutnya N2 kayak kartu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Jadi untuk N totalnya 7 tambah 8, di sini ada 15. Di sini R-nya itu yang sejenis ada, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk R-nya itu yang sejenisnya
Kelompok sejenisnya ada 10. Jadi yang pertama, yaitu di sini untuk soalnya itu kita menentukan apakah data skor berasal dari distribusi yang populasinya normal. Berasal dari distribusi. Jadi kita di sini suruh data skor. Yang pertama kita cari hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya yaitu H kosongnya yaitu urutan bersifat random atau acak. Untuk A1 nya urutan pembayaran tidak bersifat random. Jadi untuk kosongnya urutan bersifat random atau acak. Untuk H1-nya urutan pembayaran tidak bersifat random atau acak. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu menghitung nilai run. Runnya itu kita bisa hitung menggunakan rumus. Di sini ada R 2N 1N2 kurang N sama dengan 7. Jadi kita bisa langsung masukkan, yaitu ini kita tulis langsung 7 dikali 8 per N nya 15 sama dengan 7. Kita bisa masukkan lagi di sini 112 per 15 ditambah 1 jadi untuk hasilnya dari pertambahan itu 7,47 ditambah 1 sama dengan 8,47. Ini untuk hasil nilai runnya. Nilai harapan runnya kita tulis di bagian atas saja karena kita akan dihapus. Nilai harapan 8,47. Hapus terlebih dahulu. Kita tulis juga di sini acak tidak bersifat acak. Baik, sudah kita tulis, maka bisa dilanjut untuk P3 nya, yaitu kita tulis untuk selanjutnya, yaitu kita mencari sampingan bukunya. Yaitu kita tulis
Untuk ke rumusnya, sini rumusnya ada R sama dengan 2N1N2 dikali 2N1N2 dikurang N. Tutup kurung. Ini rumusnya seperti ini. Rumusnya jadi per N2 kurang dalam kurung N-1. Jadi kita bisa masukkan untuk di sininya ada. Jadi kita tulis 7 kali 8. Sini 2N N2 nya itu langsung saya tulis 112 kurang 15 per. Di sini bisa kita tulis untuk bawahnya N2 yaitu 15 pangkat 2 dikali 14. Jadi untuk hasilnya kita tulis ini. Untuk hasil dari itu yaitu kita tulis untuk di atasnya 10864 per 3150 yang menghasilkan 3,45 yang jadi hasilnya itu 1,86. Jadi untuk hasilnya itu untuk GR2 nya 1,86. Kita pindahkan, kita tulis di sini GR sama dengan 1,86. Oke, kita sudah pindahkan. Jadi kita hapus terlebih dahulu agar bisa dikosongkan. Jadi bisa dilanjut untuk yang P3 ini hasil keputusannya. Untuk hasil keputusannya kita hitung terlebih dahulu untuk statistik ujinya. Itu Z sama dengan R per UR kurang SR, yang hasilnya itu bisa kita masukkan untuk total yang samanya itu kan ada 10, R nya itu 10, total 10 dikurang UR nya itu ada di UR nya itu 8,47. Ini UR nya nilai harapannya. SR nya itu ada di 1,86. Kita tulis di sini 1,86. Jadi hasilnya itu 1,53 per 1,86 yang menghasilkan, jadi hasilnya itu 0,82. Jadi di sini kita tulis Z-nya itu 0,82. Baik, kita hapus lagi. Jadi untuk hasil keputusannya bisa kita peroleh untuk taraf signifikannya itu 0,05. Jadi nilai kritisnya itu ada di 20, 0,25 kurang lebih per 1,96. Jadi untuk itu karena
kurang lebih hasilnya 1,96, maka karena Z untuk hasilnya 0,82 itu 1,96 kita tulis, jadi 0,82 itu lebih kecil dari 1,96, maka HO gagal ditolak. Jadi untuk P3, karena untuk hasil dari Z nya itu 0,82 dan taraf signifikannya itu 1,96, maka HO gagal ditolak. Baik, saya lanjut untuk nomor berikutnya. Hapus terlebih dahulu. Untuk nomor berikutnya yaitu P4, yaitu uji Kolmogorov. Di sini uji Kolmogorovnya kita lanjut untuk diketahuinya. Sini diketahui data skor ujian. Baik, di sini data skor ujian mahasiswa yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini untuk nilai peroman 68, 72, 75, 78, 80, 74, 74, 70, 82, 76, 23. Jadi sudah itu kita garis-garis saja biar bisa lebih jelas. Jadi sudah jelas. Belok. Jadi untuk data skor ujiannya sudah tertulis. Untuk taraf signifikannya yaitu 0,05. Jadi rata-ratanya rata. Nah itu ada di soal itu 75. Simpang bukunya itu buku bisa kita ini dengan seperti K6 kebalik itu 5. Jumlah datanya itu N-nya itu ada 10. Jadi yang ditanya apakah di sini kita tulis apakah data skor ujian berasal dari distribusi populasi normal normal. Jadi kita lanjut untuk yang pertama itu bisa kita buat tabel saja agar bisa lebih cepat dan lebih gampang kita kerjakan.
Sini kita pindahkan dulu 0,05, ini itu 75, terus ininya 5, ini itu 10. Kita hapus. Jadi kita awal membuat dahulu tabel, jadi bisa kita langsung buat rumus semuanya. Jadi sebentar, saya buat terlebih dahulu untuk rumusnya. Saya buat di sini. Ini itu ada 10 karena nomor 1, 2, 3. Ini untuk kita pakai XI. Itu ada, kita tulis ulang 68, 72, 75, 78, 80, 74, 70, 82, 76, 23. Jadi kita langsung ZI nya. Jadi 68 itu ZI nya. Untuk rumus ZI nya itu yaitu ZI rumusnya itu XI dikurang 75N, jadi per ini O nya itu 5. Jadi kita tinggal masukkan saja 68 dikurang 75 per 5, yaitu min 1,4 min 1,0 min 0,6 min 0,4 min 0,2 0,0 0,2 0,6 1,0 1,4. Jadi untuk ZI nya kita sudah tulis dahulu sebelumnya, kita masukkan saja. Untuk selanjutnya yaitu FXI dari tabel 2. Jadi kita tinggal masukkan saja FXI nya. Jadi kita bagi 2, 0,0808 01587 02743 03446 04207 05000 05793 07257 08413. Di sini 09192. Jadi untuk jika sudah, kita tambahkan lagi. Lanjut untuk mencari SXI, yaitu I per 10. Jadi kita langsung hitung aja. SXI nya yaitu I per 10. I nya itu kan XI 68. Jadi kita saja langsung 6 per 10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 10 atau 00.
Jadi untuk seleksinya sudah kita tulis di sini. Baik, selanjutnya yaitu S sama dengan XI min 2. Jadi sekarang dikurang 2 yaitu jadi 1/2/10. Lanjut kita tulis untuk S 1/XI kurang 2 nya, yaitu berarti di sini kita tulis 0,00 0,10. Ini untuk ini ya, 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90. Jadi untuk X nya kita hapus saja untuk rumusnya seperti ini. Selanjutnya itu ada kita cari F XI per 5X 5XI. Jadi ketahuan untuk hasilnya itu 0,192 0,0413 0,0257 0,0554 0,70793 0,1000 0,1207 0,0743 0,0587 0,0808. Ini untuk Fx1 nya. Baik, lanjut untuk yang terakhir Fx1 dikurang S X1 min 1. Jadi ini yang terakhir yaitu jadi hasilnya Fx min 1 Fx1 dikurang ini dikurang ini, kita tulis di sini 0,0808 0,587 0,743 0,446 0,0207 0,000 0,0207 lagi 0,0257 0,0413 0,092. Jadi sudah kita semua untuk hasil tabel, terus yang sudah tidak gunakan. Jadi untuk di sini untuk kita mencari uji Kolmogorov yaitu kita mencari nilai maksimum pada tabel berikut. Jadi kita mencari nilai tertinggi dari angka ini. Untuk yang tertinggi mungkin di sini di pada tabel data ke-7 yaitu ada 0,1207 untuk nilai maksimum yang tertinggi,
Ini menentukan nilai kritisnya menggunakan D-table. Dengan D-table yaitu 1,36 per N tambahan 1,36 kurang 3162 yaitu 0,43 untuk nilai D-table. Jadi untuk Dmax nya 0,1207 itu lebih besar daripada 0,43. Maka karena ini lebih kecil, maka HO-nya itu gagal ditolak. Karena 0,1207 lebih kecil daripada 0,43. Jadi HO gagal ditolak. Baik. Itu untuk nomor P4. Untuk selanjutnya ada untuk nomor P5. Untuk regresi linear sederhana. Akan saya lanjutkan untuk P5 nya. Saya hapus terlebih dahulu. Di sini kita lanjut untuk P5 regresi linear. Jadi untuk regresi linear, untuk soalnya itu diketahui. Di sini seorang guru ingin mengetahui hubungan antara lama belajar siswa per jam per minggu dengan nilai ujian matematika. Jadi di sini kita gambarkan datanya terlebih dahulu saja. Untuk datanya di sini kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Gambar yang terlalu besar. X nya itu lama belajar LN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk selanjutnya Y nilai ujian. Y X nya itu lama belajar. Lama ujiannya itu 50, 55, 65, 60, 70, 75, 85. Habis 70, 75, 78, 85, 88, 95. Tuh, lamanya jadi kita langsung terus saja. Terus X kuadratnya yaitu 4, 3 kuadrat 9, 16, 25, 36, 36, 7, 49, 6 itu 3, 64, 981. Selanjutnya untuk Y2 itu 2500, 3225, 4225, 3600, 4900, 5625, 6094, 7225, 7744, lalu yang terakhir 9025. Untuk XY nya, jadi kita kali X kali Y yaitu 100, 165,
260, 240, 350, 450, 468, 595, 704, dan 855. Kita total terlebih dahulu. Ini ada berarti 2, 3, 5, 4, ada 54. Untuk ini ada 721, ini ada 536, ini ada 53.953, sini ada 4187. Jadi untuk tabel itu sudah kita hitung, dan untuk signifikan dari step ini sudah kita hitung juga untuk totalnya di sini. Jadi kita langsung melakukan pencarian persamaan regresi di sini. Kita cari regresinya menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Jadi kita langsung tulis di sini untuk rumusnya. Kita substitusikan. Pertama itu mencari koefisien A-nya terlebih dahulu, yaitu B-nya terlebih dahulu sih. Untuk B-nya terlebih dahulu yaitu N signifikan XY dikurang signifikan X kali signifikan Y per N signifikan X2 min signifikan X2. Jadi untuk hasilnya bisa kita tulis di sini karena sudah ada di sini. Untuk N-nya itu kan kita mau nyari untuk nilainya itu 10 kali XY-nya itu ada di 4187 dikurang 54 kali 721 per 10 per 336 kurang 54 kuadrat. 336 nya kita sudah ada di sini. Jadi tinggal kita buat saja, langsung kita masukkan. Yang jadi hasil yaitu 41870 kurang 389 34 pernya itu 3360 min 2916, yang menjadi hasil yaitu 2930 per 444. Untuk hasilnya yaitu 6,61 untuk koef A. Kita tulis ini dulu. Koef B, koef B nya 6,61. Kita bisa langsung untuk mencari koef A. Ya, kita sudah mencari koef B karena masih serumus dengan koef A. Jadi untuk koef A nya itu tinggal kita masukkan saja. A nya sama dengan Y kurang B koef X. Karena koef B nya sudah ada, kita langsung masukkan
721 6,61 kali 54 kurva X nya. Kita tulis ini N, jadi ini itu 10 banyak kotak karena 10. Jadi untuk totalnya itu jadi 721 dikali 661 dikali 54 itu 56,94 dikurang 354 per 10 yang hasilnya itu menjadi 36,41 untuk QFA 36,41. Hapus. Jadi jika lama belajar bertambah 1 jam, maka nilai diperkirakan meningkat sebanyak 6,61 poin. Dan jika konstanta 36,41 ini merupakan nilai prediksi ketika lama belajar sama dengan nilai jam. Jadi untuk nilai ini untuk prediksi ketika nilai belajar kita sama dengan nilai jam yang telah kita pelajari. Baik. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga itu ada menghitung koefisien R. Di sini kita menghitung koef R, yaitu kita tulis untuk rumusnya dulu N X Y min X Y per, kita tulis agak lumayan panjang, N koef X2 min koef X2, kita tulis N 2 koefisien Y pangkat 2 juga, tutup kurung. Jadi untuk hasilnya kita tulis di sini. Kita masukkan saja untuk NX2 nya, pendanannya ketemu hasil 721, ketemu hasilnya yaitu 2936 per, kita tulis di sini bawahnya 4 dikali 18,249. Untuk hasilnya yaitu 2936 per 2846 yang menghasilkan yaitu 0,986. Di sini untuk koefisien R-nya yaitu tulis R-nya di sini itu 0,986. Beri 986. Maka hubungan antara lama belajar dan ujian sangat kuat dan positif. Semakin lama siswa belajar, semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Karena untuk itu 0,986 bersama dengan 100%, dan hampir sama. Nah, selanjutnya kita mencari determinan R2. Determinan R2 yaitu R2 sama dengan R2 yang berarti kita tulis saja
0,986 kali 2 yaitu sama dengan 0,972 atau bisa jadi 97,2%. Maka untuk nilainya sangat kuat dan positif karena hampir 97,2%. Jadi yang kita tulis di sini determinannya R2-nya 97,2% atau 0,972. Lanjut untuk yang terakhir yaitu prediksi nilai jika belajarnya 10 jam. Jadi kita prediksi jika belajar 10 jam. Jadi kita di sini menggunakan yang sebelumnya, yang ini Y sama dengan A plus BX. Jadi kita tulis di sini untuk A-nya 36,41 ditambah B-nya itu 6,61 dikali X-nya itu 10. Jadi kita masukkan nilainya 36,41 plus dikali 10 yaitu 6610. Untuk hasilnya yaitu kita tambah untuk 102,51. Jadi untuk nilai yang diperoleh jika seorang siswa belajar dalam waktu 10 jam itu menghasilkan prediksi nilai yaitu 102,51 atau bisa dibulatkan dengan nilainya 100. Jadi seorang siswa belajar 10 jam maka diprediksi nilainya akan mendapatkan nilai 100. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk ujian UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.